Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Jumpa lagi kita. Ini pertemuan yang ketiga. Nah, hari ini kita mempersiapkan dulu pembelajaran. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. Oke, siapkan dulu perangkat kalian, alat tulisnya simpan dulu ke atas. Kemudian kalau ada sampah-sampah di bawah meja, silakan dibuang di tempat sampah. Oke, sudah siap ya? Ya. Nah, kalau sudah siap, kita akan mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab kemarin mengenai STP. Masih ingat apa itu STP? Iya, ya, betul ya. Jadi STP itu apa? Strategi untuk penjualan. S-nya itu adalah segmenting, kemudian T-nya targeting, dan P-nya adalah positioning. Ya. Nah, jadi gimana? Apakah kalian sudah paham untuk memasarkan produknya? Misalkan kalian punya produk, nanti pengen memasarkannya di mana? Apakah sudah tahu atau belum? Oke ya, itu ya. Jadi memang kalau untuk memasarkannya harus sesuai dengan barangnya, kemudian disesuaikan dengan ya segmennya siapa. Jadi jangan sampai kita sebar di macam-macam segmen karena tidak efektif. Itu ya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasannya lebih dalam mengenai STP ini. Jadi kalau kita paham dengan STP ini, maka kita bisa menjadi seorang pengusaha ataupun nanti kalian bekerja sebagai manajer marketing di sebuah perusahaan. Kalian tahu nih, oh ini produk ini cocoknya di sini. Oh ini ada peluang di pasar ini yang belum diolah oleh penjual. Maka kalian bisa melihat peluang itu, gitu ya. Bisa manfaatnya ketika kalian mengetahui tentang STP ini, maka kalian bisa menjadi seorang marketing yang handal, gitu ya. Nah, itu. Sekarang seperti biasa kita akan mulai pembelajaran dengan membagi kelompok menjadi 9 kelompok, gitu ya, seperti biasa ya. Gitu. Nah, setelah itu kalau sudah cukup kelompoknya 1, 2, 3, 4, oke, sudah ya, ada 9 kelompok ya, sip, ya kan. Nah, seperti biasa Bapak akan tunjukkan video mengenai segmentasi. Nah, video ini pengantar ya. Nanti kalian lihat, kemudian kalian bisa bertanya. Kemudian kalian simpulkan apa sih segmented gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu videonya. Nah, itu dia tadi video mengenai segmentasi. Nah, apakah ada pertanyaan mengenai segmentasi pasar yang berkaitan dengan video tadi? Iya, Valen, silakan. Ya, itu ya. Jadi memang di dalam segmentasi itu ada beberapa variabel. Nah, itu ya tadi kan ada di videonya. Pertama variabel apa? Geografis, kemudian variabel demografis, variabel psikografis, dan terakhir adalah tingkah laku. Nah, ini harus bisa diukur. Kalau misalkan ini tidak bisa diukur, maka segmentasi yang tadi itu tidak akan tercapai, gitu ya. Masih ingat ya segmentasi itu ya? Nah, segmentasi itu adalah mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi lebih homogen sehingga kita lebih mudah untuk memilahnya, gitu ya. Paham ya? Gitu. Nah, baik. Gitu. Jadi memang tujuan dari segmentasi ini satu adalah untuk ya menetapkan posisi kita itu lebih strategis sehingga kalau misalkan bersaing di pasar itu maka kita akan mendapatkan keuntungan, bisa diukur gitu ya. Kemudian apakah ada peluang baru di pasar itu? Nah, itu lihatnya di segmentasinya. Kemudian kita juga bisa melihat apakah ada ancaman misalkan kita masuk ke pasar itu. Seperti itu ya. Keren ya. Itu hasil dari videonya. Nah, sekarang kalau pengen kalian berdiskusi antara kelompok, kalian cari gitu ya, mengapa sih harus perusahaan itu harus bisa melakukan segmentasi pasar? Apa alasannya? Gitu. Nah, cari di internet, searching, kemudian cari juga di buku paket kita itu apa alasan sebuah perusahaan harus mengetahui atau harus melakukan segmentasi pasar. Seperti itu.
Nah, kemudian kalian buat dalam bentuk slide ataupun tulisan yang akan kalian visualisasikan setiap kelompoknya ke depan. Berapa waktunya yang dibutuhkan? Oke, 15 menit cukup. Oh iya, 20. Oke, baik ya. Sekarang aku berikan waktu 20 menit untuk kalian meriset, mencari informasi mengenai alasan mengapa harus melakukan segmentasi pasar. Oke. Sudah ya? Sudah 20 menit berlalu. Siap ya? Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan maju. Sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Hapus dulu untuk temannya. Nah, setelah selesai nih kelompok terakhir 9, maka dari itu bisa kita simpulkan ya. Jadi, kalau perusahaan itu mengapa sih harus melakukan segmentasi? Karena gitu ya, jika perusahaan mampu melakukan segmentasi pasar dengan efektif, ya, secara tidak langsung maka akan meningkatkan efektivitas pemasarannya, gitu. Jadi seiring berjalan gitu ya, juga terjadinya efisiensi dari sumber dayanya, gitu. Jadi kalau sudah terjadi efisiensi sumber dayanya, baik modal, karyawan, gitu ya, maka pendapatan atau keuntungan perusahaan juga akan semakin meningkat, gitu. Jadi kalau kita tepat memasarkan suatu produk, maka gitu ya, efektivitasnya, maka kita akan menghemat biaya dan tenaga, seperti itu ya. Nah, dari itu pembelajaran kita hari ini, silakan kalian masing-masing siswa membuat resume poin yang telah dibahas tadi kelompoknya, itu apa saja yang penting di dalam segmentasi pasar, gitu. Kalian tuliskan, kemudian saya akan kumpulkan ke depan. Sudah? Nah, sudah. Terima kasih semuanya. Keren sekali kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik, gitu ya. Nah, terakhir kita ada homework seperti biasa. Kalian bisa mengerjakan homework itu ada di halaman 55 di buku marketing, gitu ya. Sudah dibagikan, itu dikumpulkan minggu depan, seperti itu. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, gitu ya. Siapkan untuk minggu depan pembelajaran kita, gitu ya. Baca dulu materinya mengenai targeting, kemudian positioningnya, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.